Mega, Agung, ya Jordan dan Yoshi. Ini satu keluarga, papa, mama, anak-anak. Ya, ada satu anak perempuan, ada sedang di Vietnam. Ya, masih di Vietnam. Ya. Saudara-saudara, berterima kasih bahwa kita punya tim leader sini lagi holiday ke Melbourne. Kita telepon Mega, dia bilang saya siap on time, anytime untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara tentu berapa hari terakhir ini ditegangkan dengan apa yang sedang terjadi di California, di Los Angeles, ya. Ada angin yang bernama Santa Ana Winds namanya. Datang dari bukit-bukit dari sebelah timurnya Los Angeles. Ada satu rumah terbakar. Pada sedang itu dibawalah api itu ke tetangga, ke hutan. Akhirnya sekarang ini, waktu saya tulis kemarin kurang lebih baru bilang 8.000, tapi tadi pagi katakan sudah 12.000 rumah terbakar. Itu seperti ya boleh dibilang North Shore ini sama Northwest, ya, dengan itu semua Manly yang ada semua itu sudah terbakar semua. Begitu besar. Nah, itu satu kenyataan. Tapi ada orang yang menulis bilang begini, ini hukuman Tuhan karena apa? Mereka tanggal 4 itu adakan namanya Golden Globe Award untuk perfilman seperti Oscar, tapi Oscar berapa bulan lagi, ini Golden Globe. Ya, ada satu artis atau kemungkinan ada salah satu MC-nya yang Mocking God ditulisan di situ, katakan si ini film terbaik, ini nilainya segini, yang film ini nilainya segini, tapi yang God punya adalah 0, 0. Dan semua yang ada di situ saya nggak melihat semua tertawa terbang. Ini tanggal 4 Januari, 48 jam kemudian satu rumah maka hancurlah. Ada yang katakan begini, ini hukuman Tuhan. Saya bisa bilang bisa. Ada juga yang bisa bilang ini tanpa pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan mau hujan datang pada waktu itu langsung habis. Atau angin Santa Ana itu tidak dengan kecepatan 80-90 km per jam. Dan ini kan karena itu, dan bukan itu saja, air yang mesti untuk pakai nyiram semuanya itu kayak kering semua. Dan memang selama 2 tahun itu daerah situ sudah ada mengalami kekeringan. Jadi udara itu meskipun di tengah-tengah musim dingin loh. Ini tanggal ini adalah pertengahan musim dingin. Biasanya di belakang Los Angeles itu gunung-gunung tuh ada es, no. Ada snow ski juga di situ. Tapi kok bisa ini berubah gitu? Kalau saudara lihat temperaturnya sekarang 7 derajat sampai 17 derajat. 7 derajat pagi, ini berarti dingin kan? Kurang lebih kayak Sydney begini. Waktu kita winter di sini, dan dia dengan kecepatan itu satu rumah. Dan yang luar biasa, kita pernah nyetir lewat Malibu itu kiri kanan itu di laut itu, waterfront itu, rumah ada yang $60 juta. 50 juta dolar, 30 juta. One of the most expensive di Amerika. Dalam sekejap habis. Ya, meskipun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya sampai saat ini hanya 11 orang yang diketemukan jenazahnya. Kita bersyukur supaya jangan banyak orang terkena. Barang bisa diganti, mungkin insurance bisa ganti. Tapi ini sedang berbicara kepada kita. Kesatu, kalau itu karena hukuman Tuhan, Tuhan berdaulat. Saya tidak ingin berkata apapun karena saya serahkan ke tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, berarti juga kedaulatan Tuhan itu. Tapi kalau bagi kita di sini,
Satu waktu di masanya Tuhan Yesus ada orang yang berkata, orang Yahudi, mungkin juga murid-muridnya Tuhan Yesus katakan begini, wah, itu orang yang mati 23 orang akibat karena menara yang jatuh, itu karena dikutuk Tuhan. Ya, ada yang bilang begitu. Terus ada yang dibunuh sama wali negerinya Pilatus. Wali negeri bunuh orang-orang Yahudi yang mau berontak. Mereka bilang itu karena mereka dosa dan dikutuk oleh Tuhan. Ya, saya ini hanya ingin kita memiliki perspektif sesuai dengan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus katakan begini, kamu tidak usah menghakimi jalan, kamu sebaiknya periksa dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu pun satu waktu mungkin bisa mengalami lebih daripada itu, bahkan dilempar ke neraka. Benar kan? Ini untuk kita semua belajar di dalam hidup ini. Jikalau ada apa saja, jangan sekali kita cepat untuk menghakimi, tetapi lebih bilang, Tuhan, apa yang sedang Engkau bicara dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah kita berdoa supaya masih bisa orang bertobat lebih baik. Banyak orang bertobat lebih baik daripada mati demikian atau kerugian yang besar. Nah, kita sudah mulai di tahun 2025 dan sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year untuk kita semua. Biar semua selalu ada dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya welcome Ibu Yana. Ya, sudah lama dulu waktu kita ada di Catut datang beberapa kali, tapi hari ini boleh bersama kami. Ya, kita semua tambah tua. Saya bertemu dulu masih lebih muda, ya, tapi sekarang kita bertambah. Di sini Ibu Yumi hampir 1,5 tahun, ya, tidak ada di sini melayani adik saya yang masih terus dalam keadaan sakit di Timor. Ada di sini, kita bersyukur. Semua yang ada di sini, kita mengucap syukur bahwa kita bisa ada hari ini. Tanpa kita sadari, karena ada yang sakit, ada yang meninggal sudah tahun 2024 ini. Ya, nah, karena itu hari ini saya ingin tekankan kembali, kenapa kita ada di sini. Setiap permulaan tahun saya mengingatkan dan membawa berita ini supaya kita, kenapa kita ada di sini? Apakah hanya duduk minum teh, kopi, seperti drama yang terakhir? Bukan. Kita ada di sini karena kesatu, kita sedang belajar membangun hubungan yang makin intim dengan Dia. Kita makin mengenal Dia, makin dalam mengetahui siapa Dia, mengetahui karya yang telah Dia kerjakan di salib itu. Sama seperti Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki, yang menjadi lapar dan haus dari Rasul Paulus itu adalah mengenal Tuhan dan arti dari kematian dan kebangkitannya. Biarlah itu ada dalam hati kita. Kita ada di sini nomor 1 itu untuk itu. Amin. Kalau saudara datang hanya kelihatan, oh Pak Sam orangnya khotbah senyum-senyum, ya, itu satu waktu saudara akan kecewa karena saya pun bisa marah. Benar kan? Bisa. Oleh karena itu saudara-saudara, kita datang sini karena hati lapar dan haus untuk mencari firman Tuhan, belajar mengenal Dia, belajar mencintai Dia, belajar melayani Dia setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita ada di sini bukan main-main gereja, tapi kita ada benar-benar untuk Dia. Meskipun berapa orang, tapi kalau hati sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, kita ada di sini untuk belajar mengasihi satu sama yang lain. Karena ada perintah Tuhan Yesus yang terbesar dan itu menggenapi semua nubuat dan kitab Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara kita. Tuhan Yesus berulang-ulang katakan, kasihilah saudaramu sama seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi standarnya saya mengasihi saudara sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara saya. Ya, penting itu. Kenapa? Karena salib itu
Artinya kita berhubungan dengan Tuhan dan ini berhubungan dengan satu sama yang lain. Kalau kita tidak saling mengasihi, yang kita kelihatan, Tuhan bilang, kan di 1 Yohanes katakan, omong kosong. Kalau di saudara aja tidak kita kasih, NATO, no action, talking only. Jadi kita harus mengasihi. Dan mengasihi itu bukan berarti orang yang hanya baik dengan kita. Saudara tahu nggak, di antara murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu suka bergesek terus. Saudara baca itu, sebentar satu mau bertengkar dengan satu, tapi Tuhan mengajar kepada mereka untuk mereka saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, saling membantu, saling support, saling mendoakan, saling memberkati. Amin. Amin. Saya senang waktu Natal kita lihat bahwa banyak yang datang bantu, ya. Tapi itu hanya satu kali. Yang harus adalah tiap hari di dalam hidup kita. Kalau dengar orang ini menyakiti kita, doakan dia. Doakan dia. Jangan balas, tapi doakan. Tuhan Yesus ajarkan begitu, bukan? Nah, yang ketiga, ini ada 3 dari pertama saya sudah bilang. Kita ini harus menjadi saksinya Tuhan Yesus. Baik di antara kita aja, ya, itu belum cukup. Baik dengan Tuhan itu bagus, tapi kita harus menjadi saksi. Jadi yang paling dekat itu anak-anak kita, cucu kita yang nggak datang itu. Oma, opa berubah nggak? Benar nggak? Kalau enggak, dia bilang, Om Sam, you wasting your time. Kenapa? Opa tuh nggak berubah, oma tuh nggak berubah. Ya, hanya di gereja di waktu depan Om Sam kayak angel semuanya. Pulang ke rumah baru kelihatan tanduknya muncul. Nah, kita harus jadi saksi Tuhan sehingga iman kita itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Timotius dikatakan begini, biarlah engkau menjadi teladan dalam imanmu, teladan dalam kasihmu, dalam pelayananmu, sehingga orang-orang yang baru itu dapat melihat Kristus di dalam hidup Timotius dan hidup kita semua. Amin. Rindukah kita jadi saksi? Amin. Ingat, jadi saksi itu harus mulai dari sikap hati kita. Aduh, kalau ada cucu salah gitu, gak gini-gini, tapi dengan kasih bagaimana menuntut. Jangan keluarkan emosi. Ya, kalau ada suami bikin salah, ya istri jangan marah-marah di depan orang. Benar gak? Paling pulang baru bisik-bisik. Salah nih, bisa berubah nggak gitu. Ya, kita semua di sini. Kalau istri salah, jangan suami langsung kasar suaranya, tapi dengan halus. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan perkataan kita itu menunjukkan siapa kita. Apa yang ada di dalam itu yang sesungguhnya ada. Oleh karena itu kita mulai hari ini, biarlah anak cucu kita. Saya ini berusaha loh. Cucu-cucu saya itu lihat saya begini terus. Opa, what are you doing to Oma? Ama, maksudnya. Kalau salah sedikit langsung talk too much. No action, hanya talk. Mereka bilang gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jadi saya berdoa biarlah setiap kita setiap tahun makin bertumbuh iman kita, makin berakar iman kita, dan makin kuat, tidak tergoyahkan, dan buah-buah terus muncul di dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan karena specifically mulai tahun 2025 ini, ya. Kita baca di 1 Samuel 25 ayat 36 sampai ayat 42. Mari. Sandra jangan duduk di sana, ambil kursi, masih ada duduk di sini. Mari, jangan gitu. Mari sini. Kita di sini nggak ada second citizen tuh, nggak ada. Semua kita dikasihi oleh Tuhan Yesus sama. Oke, kita baca. Nanti saya akan menerangkan lagi berikutnya, ya. Ini satu kisah yang luar biasa yang kita bisa ambil
dari maknanya. Ayat 36 saya baca, saudara baca 37. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu, Abigail ini namanya, perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkaranya. Lalu terhenti rajanya dalam dada dan dia membatuk. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. 39. Ketika diberitahu bahwa Nabal telah mati, berkatalah dia, "Berpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membagikan kejahatan Nabal ke atas kepala sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail, ambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Demikian Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya." Lalu katakan perempuan itu tunjukkan dia menyembah dengan mukanya sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasahkan di antara hamba tuanku itu." Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera yang menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Well, saudara, ini kisah saya ingin bagikan supaya kita nangkap ada arti rohani yang kita ini. Nah, ini kejadiannya di daerah namanya Karmel. Karmel itu ada perbukitan di bawah, di pinggir lautnya, ya. Daerah itu Haifa, kota Haifa sekarang. Kalau saudara lewatin itu kota Haifa, pegunungannya itu pegunungan Karmel. Nah, kurang lebih sekitar 600-700 meter. Kalau saudara pergi ke kota Wollongong, mirip Wollongong, gunung-gunung, di lautnya ada kota. Ya, saudara perhatikan. Karmel ini juga tempat di mana Elia mengalahkan 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, kaki tangannya Ratu Isabel dan Raja Ahab. Itu pertandingannya di situ. Satu nabi Elia mengalahkan 400 orang, 450 yang mukanya kejam-kejam. Ya, satu orang, luar biasa Tuhan mengalahkannya. Itu kejadiannya di situ. Itu sesudah Raja Daud punya masa, kurang lebih 200 tahun sesudahnya. Saudara, ini kejadiannya sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 3000 tahun dari sini. Ingat ya, saya bagikan ini, saya baca, saya search dan cerita ini supaya saudara tidak usah pergi cari concordance lagi, saya sudah bagikan. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali karena Raja Daud ini memiliki arti yang sebenarnya itu. Kalau saudara baca Matius, saudara baca Injil yang lain, dikatakan apa? Yesus anak Daud. Karena dia sangat penting sekali, kisah ini punya arti. Saudara-saudara, nah, kisahnya begini. Ada seorang Nabal, namanya Nabal. Satu orang di Alkitab itu katakan dia orang dursila. Dursila itu orang nggak percaya, orang mulutnya jahat. Dia itu kasar, dikatakan kasar, dan bahkan dia jahat. Ya,
Dia ini orang ini gemuk lagi mungkin karena kebanyakan minum. Dia kaya. Dia punya rumah itu di kota Moen, ya. Tapi dia punya peternakan di daerah Karmel karena di situ memang daerahnya gunungnya selalu hijau, jadi domba itu bagus di situ. Nah, setiap tahun mereka mengadakan pengguntingan bulu domba. Saudara pernah lihat orang gunting bulu domba bukan? Itu biasanya tuh kerja semalaman, habis itu pesta, habis itu gunting dan woolnya dijual, maka yang bosnya pasti dapat duit banyak. Senang, anggur-anggur sudah dibawa ke situ. Nah, ceritanya ini ada satu orang muda yang dikejar-kejar oleh bosnya. Bosnya bernama Raja Saul. Ingat, Raja Saul ini sudah kasih anak perempuannya ke Mikal, untuk namanya Mikal ini untuk menjadi istrinya. Tapi karena Raja Saul ini raja yang jahat, raja yang suka iri hati, cemburu, maka dia ingin membunuh menantunya ini, pahlawan muda yang baru saja mengalahkan mengalahkan Goliat ini. Jadi Daud ini akhirnya dikejar terus. Tetapi pada waktu dia ada di satu goa, datanglah 400 orang dan 200 orang lain lagi bergabung dengan dia, menyatakan engkau adalah pemimpin kami akan bersama-sama dengan engkau. Dan bolak-balik mereka itu dikejar oleh tentara Saul. Sekali kirim itu 3.000 orang untuk mengejar, menangkap dia dan membunuh. Tapi beberapa kali sebenarnya Daud bisa membunuh Saul, raja yang jahat ini. Tapi Daud tidak mau. Kenapa? Dia katakan bahwa aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu sesuatu yang bagus. Sehingga Tuhan memilih Daud ini menjadi orang yang sampai saat ini pun kita masih khotbahkan. Saudara-saudara, nah Daud itu dengan keadaan yang sedang mengembara, sebentar dia di daerah selatannya Yerusalem, sementara daerah timur di daerah yang sekarang Gaza ini, yang orang Filistin, sebentar dia ada di utara, sedikit di daerah Karmel ini. Pas dia ada di situ, kalau dia lihat itu domba-domba ada di situ, dia membantu jaga itu domba-domba Nabal punya itu. Dan para gembala yang bertugas di lapangan itu tahu bahwa ini pahlawan muda, tapi dikejar oleh ini Raja Saul ini. Jadi mereka itu menghormati dia. Dan setiap kali ada orang jahat yang mau curi itu domba, pasukannya Daud datang bilang, lepas kembali itu domba atau nyawamu. Mereka lepas kembali domba. Berarti dia memagari mereka jaga. Dan dia dengan baik sekali menjaga mereka. Karena dia mau hidup adil, mau benar di hadapan Tuhan. Dia jaga selalu. Nah, waktu dia dengar Nabal ada gunting bulu domba, bikin pesta. Pestanya besar lagi. Ya. Terus namanya mereka tinggal di padang, tentu mungkin lapar anak buahnya dia. Dia bilang begini, ayo 10 anak muda nih, ayo pergi ke Nabal, bilang begini, hambamu Daud, ya, dia rendah hati, iya, abdimu ini bisa berikan apa untuk anak-anakmu ini, baik. Waktu Nabal ketemu dengan orang-orang itu langsung marah. Siapa itu Daud itu? Ya, siapa dia? Terus dia bilang begini, ini kata sindir, banyak orang saat ini sedang lari dari majikannya. Dia menghina. Ya, siapa dia supaya aku harus berikan dia makanan atau ini dengan ininya. Yang 10 orang ini pulang kembali ke Daud, mungkin berapa kilometer saja, tidak jauh. Dia punya tempat perkemahan itu, mereka sampaikan. Namanya Daud, masih muda. Waktu itu Daud itu kurang lebih sekitar umur 28 tahun. Masih muda, ya, umur 28 tahun. Tapi sudah ada 2 istri ikut dia.
hebatnya zaman dulu. Jangan ikut yang kayak gitu aja. Jangan bilang, oh Sam, aku mau belajar dari situ. Jangan. Ya, dia ada di situ. Ini dia di cerita begitu, timbul amarahnya dia. Dia bilang, pasukan siap. Kalau besok pagi Nabal tidak habis dengan dia punya semua laki-laki yang ada di dia punya tempat pemuntingan, maka jangan sebut aku Daud lagi. Dia marah begitu. Dia katakan begitu. Ya, jadi siap, 400 ikut, 200 jaga perkemahan, 200 tentara. Pada waktu itu di firman Tuhan katakan begini, Nabal itu orangnya gendut, gaya, tapi istrinya cantik. Ada kemungkinan masih muda lagi. Kenapa? Kalau dia cerita-cerita orang-orang kaya yang kayanya seperti Nabal, biasanya dapat istri muda. Ya, istrinya kebanyakan papanya itu utang dulu, papa mamanya utang nggak bisa bayar. Nah, itu yang cantik itu siapa yang di belakang itu? Pasti dia tarik Abigail ini. Tapi Abigail ini orangnya cantik, bijaksana lagi. Ya, dia harus terpaksa jadi istrinya Nabal karena mungkin utangnya bapak mamanya. Jadi dia jadi istri terpaksa. Jadi istri terpaksa. Ini terpaksa ya karena ini. Kan orang kaya kan zaman dulu sampai sekarang juga banyak yang begitu. Masih nggak terlalu banyak beda. Saudara-saudara, tapi di sini nggak ada puji Tuhan. Saudara, di sini ada beberapa om kaya-kaya tapi nggak kaya Nabal. Saudara-saudara, saya perhatikan ya bahwa ada satu bujang itu datang bisik-bisik ke Abigail. Abi, nyonya, ya kenapa? Tadi itu sebenarnya ada 10 orang suruhannya Daud datang ke sini, tapi dimaki-maki sama Tuhan kita Nabal. Yang Dursila itu memang hambanya aja maki dia. Kamu itu Nabal itu Dursila. Berarti para pegawai di situ pun kerja tapi tidak menghargai dia. Malah anggap dia Dursila kalau saudara baca di situ. Saudara-saudara, wah, begitu kah? Langsung kebijaksanaan dari Abigail, dan ini biarlah dari ibu-ibu di sini. Dia langsung bungkus 200 roti, 200 kue kismis, ada tepung, ada macam-macam, ada berapa anggur, kirim. Kirim bukan saja kirim, dia bawa dengan keledainya. Dia tahu pasti ada perkemahan di sana kan? Di mana itu di sana, turun ke sana. Saudara, dia bawa semua. Pada waktu dia ketemu Daud, langsung dia duduk berlutut karena dia tahu habis semua kita punya orang-orang di sini mati kalau Daud yang marah kan. Dia datang, dia minta maaf. Dia kata-katanya bilang begini, jangan engkau mengadili dengan tidak adil gitu loh. Meskipun dia salah, saya yang terima karena saya waktu itu tidak dengar. Kebijaksanaannya dia ini bilang jangan sampai membunuh mereka. Nanti you menyesal waktu you sudah jadi raja membunuh orang dengan emosi. Ya kan? Jadi pada waktu itu Daud juga bilang, iya benar, saya salah. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memakaimu untuk memperingatkan saya supaya saya tidak pergi dengan emosi pergi bunuh itu Nabal dengan orang-orangnya. Dia itu. Jadi semua dikasih ya. Malam itu pun Abigail pulang ke rumah. Tapi waktu dia pulang ke rumah di perkemahan itu yang potong itu, Nabalnya lagi mabuk-mabuk. Ya, tadi kita baca lagi mabuk. Karena minum kebanyakan anggur pasti mabuk lah. Ya, jadi dia nggak mau bicara. Dia nggak mau bicara. Besok pagi, bangun pagi-pagi baru dia bilang begini, Nabal, tahu nggak apa yang terjadi tadi malam? Ya minum anggur enak, itu kue kismisnya juga enak gitu. Paling begitu kan? Enak. Bukan itu dasar lo. Ya, tahu nggak? Sebenarnya kita semua di sini
mungkin laki-laki, semua sudah mati dibunuh. Hah? Kenapa? Lu punya perkataan itu menghina sekali Daud. Daud marah. Padahal kesaksian dari para gembala yang di lapangan selalu katakan, Daud itu selalu membela dan melindungimu sehingga orang jahat tidak datang mencuri. Lu punya ini apa nih? Domba-domba, ada kambing domba, sapi, lembu, unta segala macam kan? Enggak, karena Daud yang membela. Oh ya, langsung kalau tadi kita baca stroke, itu stroke. Dan sesudah 10 hari kemudian ada perkataan Tuhan mematikan dia. Jadi yang menentukan mati terakhir itu manusia boleh bilang saya mau bunuh diri, saya mau berbuat bunuh orang, tapi kalau Tuhan tidak mati. Amin. Kita harus terima itu dalam hidup kita. Nah, pada waktu dia mati, ya, namanya sedih. Berapa hari kemudian dikubur tentu. Kita nanti lihat ini. Terus Daud itu janda muda tuh. Mulai dia kirim dia punya anak buah. Dia bilang datang masuk minta, orang timur bilang. Datang lamar, datang pinang gitu. Ya. Daud datang bilang, saya tahu engkau sudah kematian janda, engkau sudah kematian suamimu jadi engkau janda, tapi saya mau mengambil engkau jadi istri. Yang luar biasanya dia langsung jawab iya. Biasanya kan masih pikir-pikir dulu. Ini ya langsung. Bukan itu saja, mereka bilang kita juga mau pergi sekarang pulang ke perkemahan. Dia berkemas-kemas secepatnya pergi juga. Itu kira-kira berbicara tentang apa? Bisa berbicara, mungkin dia sudah dengar pahlawan muda ini ganteng. Ya ganteng dia karena di firman Tuhan katakan dia ganteng kan? Nah, mukanya kemerah-merahan lagi. Nah, tetapi yang pasti dia bilang, aku ini selama ini jadi suami dia, tapi tak tahan. Jadi istrinya Nabal ini tidak tahan. Benar kan? Mabuk, disebut jahat, disebut dursila, disebut kasar, semuanya si Nabal ini. Ya, jadi dia nggak tahan. Itu berbicara bahwa dia sudah waktunya saya akan keluar. Kan kebanyakan begitu kan, asetnya Nabal kan banyak kan. Bisa saja dia bilang, aku tidak mau pergi, itu ribuan domba itu punyaku. Bisa kan? Tapi dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia sudah cukup jengkel di dalam hatinya dengan si Nabal ini. Saya harap suami-suami di sini tidak membuat istri jadi jengkel seperti demikian, sehingga istri dalam hati berdoa, Tuhan Yesus berkati dia, tetapi kalau engkau mau angkat dia juga tidak apa-apa. Jangan kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Amin. Biarlah kita, bapak-bapak di sini adalah doa dari istri. Kalau aku mati, saya pun mau ikut engkau. Itu baru nama kisah benar-benar. Itu yang begitu. Benar kan? Atau lain ini ceritanya. Oke. Dan benar, dia diambil menjadi istri yang ketiga. Karena zaman dulu itu belum ada firman seperti kita yang sekarang, Tuhan Yesus kayak istri satu. Ya, jadi kita lihat anaknya aja, Salomo punya istri 1000. Pak Joni pernah tahu istrinya Salomo berapa? 1000. Apa? Iya, banyak sekali ya. Nah, tapi puji Tuhan kita di sini adalah pribadi-pribadi berjalan dalam perjanjian baru yang memegang firman Tuhan itu. Satu istri aja sudah cukup. Amin. Nah, sekarang saudara-saudara, kita lihat sekarang dia sudah jadi istri. Dia bawa 5 dayang dan mengikuti calon raja. Ya, dan raja ini masih belum punya perkemahan. Di tempat berikut lagi dikejar sama orang-orang Amalek, dikalahkan, dicuri, ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Raja Daud menjadi raja di Hebron. Di Hebron
Ya, dari dua suku yang mengangkat dia, suku Benyamin dan Yehuda. Dia dari keturunan suku Yehuda, dia jadi raja. Ya, berikutnya lagi 10 suku datang ke dia. Para tua-tuanya bilang, kami minta engkau menjadi raja atas Israel, baru bisa jadi raja. Luar biasa bukan? Jadi ini jadi ibu ini juga kan? Ibu raja ya, oke. Enggak, waktu itu dia sangat mengasihi Abigail sekali kalau dilihat, ya pasti ini. Pelajaran apa yang kita terima di sini? Sebelum perjamuan kudus, saya ingin kasih tahu, semua kita ini diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan cantik seperti Abigail, cantik, hikmat dan bijaksana. Tetapi akibat karena dosa manusia, dosa mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kita, membuat kita ini hidup menderita dan hidup dalam kuasa nabal dosa itu. Ya, kita semua Tuhan ciptakan. Akibat karena dosa, maka dunia ini menjadi seperti apa adanya sekarang ini. Peperangan, pembunuhan, kejahatan, saling dengki, saling menyalahkan, kefitnahan, semua yang merusak ini ada di dalam hidup kita. Mungkin kita sekarang bilang, oh saya tidak lagi. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa itu. Tapi bagi barang siapa yang hari ini yang berkata bahwa nabalku akan aku tinggalkan, akan aku buang, akan biar dia mati. Nabalku yang ada dalam kuasa dosa yang mengikat kita itu dilepaskan dari kita dan kita mengikuti yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Daud itu adalah leluhurnya dari Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itulah yang memberikan kita kehidupan baru. Kita harus ambil keputusan seperti Abigail. Aku menikah dengan dia mungkin karena terpaksa, karena kesalahan orang tuaku atau kesalahan nenek moyangku. Aku menikah dengan dia. Tetapi sekarang aku benar-benar di mereka. Aku memilih untuk mengikuti yang baru. Biarlah semua yang lama dari kita, sebelum kita makin maju di tahun mendatang dan mulai dengan minggu ini di tahun 25. Siapa di sini yang berani berkata, Tuhan, semua sifat nabal, sifat dosa, sifat kasar, sifat jahat, sifat dursila, sifat mabuk, sifat yang buruk semua dikatakan itu. Biarlah aku tinggalkan itu semua, aku buang itu semua, dan sekarang saya mau mengikuti, yaitu yang berikan aku kehidupan, yang memberikan aku keselamatan, yaitu Yesus. Dan kuasa itu perlu dimatikan. Ingat, kita semua ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar yang mulia. Tuhan itu tidak berdosa, Tuhan itu kudus, Tuhan itu adalah yang baik, kehidupan yang baik. Tapi akibat karena dosa, kita semua pernah alami itu. Ingat, siapa di sini yang nggak pernah berdosa, nggak pernah berbuat salah? Kita semua, saya juga. Ingatlah, dosa itu bukan hanya kita pergi membunuh orang, mencuri, atau berzina. Mungkin tidak. Tapi saat kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, saat kita tidak menjalankan apa yang Dia mau, sebenarnya kita sudah bersalah di hadapan. Coba kalau ada hamba kita atau pembantu kita suruh pergi beli cabai, saya mau bikin sambal untuk Om Sam, tapi dia datang bawa markisa dari Makassar, kira-kira jadi apa itu? Nah, saya beli dong, ini markisa manis, Pak saya mesti butuh yang manis gitu. Enggak, saya mau bikin sambal.
Kadang-kadang orang pikir, oh saya nggak pernah ini kok, saya nggak berbuat yang seperti itu, ya. Padahal pikiran kita, kata-kata kita, hati kita, perbuatan kita, semua ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kita mau terlepas dari kuasa Nabal, kuasa dosa itu, kita harus mulai dengan berkata, Tuhan, di tahun 25 ini, benih dosa itu yang menguasai, yang membelenggu saya, yang rantai yang mengikat saya, itu saya mau lepaskan. Saya mau tinggalkan seperti Nabal dengan dia punya harta itu semua. Aku mau mengikuti yang memberikan hidup, yaitu damai sejahtera, kasih, kemurahan Tuhan itu di dalam hidupku. Itu yang dicari oleh Nabal. Apa yang dicari oleh Abigail, dan dia peroleh di semua. Biarlah kisah ini, mungkin saudara pikir ini Om Sam ini bicara apa? Saya baru baca kembali di perumpamaan Tuhan Yesus itu. Sebelum dia menceritakan sesuatu, dia pakai perumpamaan dulu. Benar nggak? Hari ini mungkin saudara kita nggak bicara langsung, tapi melalui kisah ini kita belajar sesuatu yang baik, bukan? Kita dapat peroleh yang baik, Tuhan. Amin. Ayah saudara-saudara. Amin. Maukah kita semua sebelum menjadi satu dengan Kristus, perjamuan kudus ini, ya, ingat loh, Abigail menjadi satu dengan Daud, suami istri, kan? Kita pun bersama Kristus. Meskipun ini adalah roti yang biasa, tapi kalau kita bilang Tuhan Yesus, ini adalah tubuhmu, aku mau menjadi satu dengan engkau. Dari arti dari tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagiku, tubuhmu itu dilukain karenaku, dan biarlah kita menjadi satu dengan darahnya yang tercurah bagi kita. Tapi itu semua mungkin kita katakan, sudah Om, saya aku lakukan tiap bulan. Ya, hari ini sebelum kita ambil, apakah kita di sini berani bersedia berkata, saya punya masa lalu, ada segala macam suka duka, ada baik tidak baik, ada enak tidak enak, ada penuh dengan segala macam tantangan dalam hidupku. Ya, mungkin saudara yang di sini yang sudah tidak ada suami lagi, mungkin pernah berkata, aduh, suamiku begini dan begitu. Pernah itu semua terjadi. Saya bukan bilang bahwa di depan kita semuanya akan perfect. Hanya enjoy aja. Mungkin ada tantangan di dalam hidup kita. Ingat, Abigail ada tantangan waktu dia mengikuti Daud, tetapi dia tetap bertahan sampai akhir hidupnya, ya, bersama menjadi istri dari Daud. Biarlah kita yang pernah mengalami apapun, ya, mungkin enak, mungkin itu karena kesalahan suami kita atau istri kita atau siapapun, kesalahan siapa mertua, semua mungkin itu, atau kesalahan kita sendiri pun, ya. Tapi hari ini kita berani berkata bahwa Tuhan, aku mau tinggalkan Nabalku dalam hidupku, yaitu dosa yang mengikat aku, yang merantai hidupnya Abigail, dan saya mau hidup di dalam kasih kebaikan Tuhan. Dan satu waktu kita akan menjadi orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus kekal selamanya. Dan kita pun akan bertemu, kemungkinan besar akan bertemu dengan Daud di sana. Amin. Firman Tuhan katakan kita akan bertemu. Dan mau tanya silakan, kenapa orang punya istri baru meninggal langsung masuk minta, tanya dia. Nggak pakai ini lagi, nggak pakai tunggu 1 tahun lagi gitu, nggak usah, langsung, ya.
Nanti kalau saya tanya di pasien waktu itu kan saya masih muda, lihat cewek cantik juga lupa diri. Oke, it's okay aja. Kita nggak usah ini. Tapi yang pasti arti rohani kita hari ini. Apakah kita berkata, Tuhan, hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya hanya dengan Engkau, hanya dengan Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan aku, melepaskan aku dari kuasa dosa itu, kuasa yang mencekam itu, dan aku mau hidup merdeka di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus. Keturunan Daud adalah Tuhan Yesus, dan aku mau mengikuti. Amin. Mari